Welcome in Mas Mansur Channel. Banyak sebaran situs-situs prasejarah di Kabupaten Lumajang. Hari ini kita akan membahas penelusuran mengenai situs Kates yang ada di Gucialit. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada para penonton Mas Mansur Channel yang saya banggakan tentunya. Hari ini, sore ini kita menjelajah juga di tempat-tempat yang namanya bekas kawasan Mandala Kukup yang ada di lereng timur Mahameru. Tentunya banyak hal yang sudah kita temui saudara-saudara para penonton kita yang baik hati tentunya. Ada satu tempat berupa satu punden berunda yang menjadi cikal bakal daripada pemujaan dan penghormatan terhadap Sang Hyang Mahameru, yaitu di Selo Gending. Ada juga satu tempat yang berupa prasasti tempat Tirtayatra dari Sang Hyang atau Raja Kameswara dari Kediri yang ada sekarang menjadi tempat di Ranu Kumbolo, di sebelah Ranu atau danau agak di tengah puncak Mahameru. Dan juga ada juga Desa Kertosari tentunya. Di mana juga ditemukan sebuah prasasti yang menggambarkan angka tahun yang di sana paling tidak ada sebuah kehidupan daripada para Brahmana Resi. Dan napak tilas kita berlanjut juga hari ini, sore ini kita datang ke sebuah tempat bernama situs di Dusun Kates. Satu situs atau tempat peninggalan bersejarah yang ada di Dusun Kates, Desa Kertobono, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang di lereng Mahameru sebelah timur. Nah, saudara-saudara, yang perlu diketahui dari situs ini adalah sebuah situs yang mana kita bisa lihat terdiri dari banyak watu-watu lumpang. Nah, ini ada beberapa bagian yang mana juga ada di sebelah sana dan juga sudah dikumpulkan oleh masyarakat. Ada juga menhir di sana, menhir atau batu-batu tegak yang agak lebar ya. Nah, ada juga nanti kemuncak. Kita akan bahas satu persatu, yang nanti juga akan kita hubungkan dengan dongeng-dongeng yang berkembang di wilayah Lumajang. Nah, saudara-saudara, yang perlu kita ketahui dari jejak peninggalan yang kita perkirakan merupakan kawasan Mandala Kukup yang ada di lereng Mahameru sebelah timur. Di sini ada ada beberapa menhir atau batu tegak yang lebar. Menhir ini adalah sebuah batu tegak yang mana bisa jadi dulunya tentu saja peninggalan zaman kebudayaan prasejarah, di mana batu-batu tegak ini juga berfungsi untuk tempat pemujaan pada roh-roh leluhur kita. Dan juga ada watu-watu lumpang. Watu-watu lumpang di sini fungsinya ada dua. Ada watu lumpang yang fungsinya juga untuk menumbuk padi, tapi ada juga watu lumpang yang fungsinya untuk menumbuk
yang namanya daun-daunan, empon-empon atau untuk pengobatan. Nah, paling tidak dari sini kita bisa melihat bahwa di daerah situs Kates ini ada suatu kehidupan karsian, ada satu kehidupan para Brahmana, baik itu Brahmana yang bersifat kadewa guruan atau pendidikan, maupun para Brahmana yang bersifat pertapan atau penyucian diri. Nah, saudara-saudara, yang perlu diketahui, paling tidak ini sudah ada ketersambungan antara peninggalan prasejarah yang ada di daerah sini yang menceritakan tentang pemujaan terhadap Sang Hyang Mahameru dengan adanya kehidupan para Brahmana yang juga sangat menghormati Gunung Sang Hyang Mahameru dalam kepercayaan agama Hindu-Buddha. Jadi kalau dalam masa prasejarah itu kepercayaan Hindu-Buddha belum masuk, dengan adanya menhir-menhir tersebut, dengan adanya watu lumpang ini berkembang, kemudian para Brahmana sudah mulai menganut kepercayaan Hindu-Buddha atau di masa yang lalu disebut Siwa Buddha. Nah, dalam perjalanannya juga di sini ada juga yang sangat penting, yaitu jejak berupa satu peninggalan kemuncak namanya. Kemuncak itu kalau kita bisa gambarkan adalah satu batu yang terdiri dari 3 lapisan gitu, 3 peripih ya. Batu itu biasanya diletakkan di puncak daripada rumah, dan batu itu ada hiasan-hiasannya berupa sulur-sulur, dan kemudian yang paling penting, batu ini kemudian dipahat dan ditulisi dengan tulisan yaitu Akuta Rajasa, atau kalau diterjemahkan dalam bahasa yang sekarang artinya dilindungi oleh pohon-pohon rajasa atau dibentengi oleh pohon-pohon rajasa. Nah, juga batu ini berangka tahun, dalam tahun Saka adalah 1330. Dalam tahun Masehi adalah 1408 Masehi, atau 2 tahun pasca perang Parkrek. Nah, ini yang perlu kita ketahui, saudara-saudara. Nah, apa hubungannya antara ada menhir, ada yang namanya watu lumpang, dan juga ada yang namanya kemuncak? Nah, ini yang perlu kita jelaskan. Jadi saudara-saudara, yang perlu kita ketahui apa hubungannya antara menhir, watu lumpang dengan yang namanya kemuncak. Kita bisa merunut yang namanya dongeng-dongeng yang ada dari Lumajang. Dongeng-dongeng ini terkait dengan jatuhnya Kutornon sebagai ibu kota Lamajang pada akhir Majapahit. Perlu kita ketahui bahwa Lamajang pada satu saat itu adalah merupakan bagian daripada kerajaan Majapahit, yang mana pada saat itu terbagi antara Majapahit Kulon dengan Majapahit sebelah wetan. Nah, pada sekitar tahun 1390-an perpecahan ini kemudian memuncak pada tahun 1402, di mana Raja Majapahit bernama Wikramawardhana kemudian bermusuhan atau berperang dengan Bre Wirabumi yang diperkirakan menjadi raja di sekitar Majapahit Timur, atau kalau bisa kita terjemahkan itu keratonnya ada di sebelah timur. Ada yang berpendapat keratonnya ada di daerah Patukangan Situbondo. Ada juga yang berpendapat bahwa Bre Wirabumi masih berkeraton di sekitar Lamajang. Nah, tentunya dongeng-dongeng ini mesti disinkronkan. Nah, saya mengambil satu cerita bahwa ada sebuah pelarian salah seorang raja Lamajang yang terakhir bernama Minak Koncar. Minak Koncar ini dalam cerita pelariannya, beliau melarikan diri ketika kalah dan diserang oleh orang-orang dari Majapahit. Raja Sang Minak Koncar ini kemudian melarikan diri, meloloskan diri dari ibu kotanya yang terbakar, yang kalah. Nah, cerita peperangan antara Minak Koncar
dengan Raja-Raja Majapahit ini luar biasa. Yang ini merupakan juga satu bagian dari Perang Parekrek itu sendiri menurut kajian kita. Nah, saudara-saudara, dalam peperangan yang hebat itu sebenarnya pasukan Majapahit sendiri tidak bisa, lagi-lagi tidak bisa menembus benteng ibu kota Arnon atau Kutorenon yang berdiri kokoh. Namun, saudara-saudara, apa yang terjadi? Para telik sandi Majapahit yang begitu cerdik bisa memanfaatkan kelengahan dari Sang Minak Koncar. Ternyata Sang Minak Koncar punya satu hobi, satu kesukaan yang luar biasa. Dan ini menjadi kelemahannya nantinya. Kesukaannya adalah Sang Minak Koncar mempunyai ribuan burung merpati. Burung merpati ini yang setiap pagi atau sore dilepas. Dan ini dipelajari oleh para telik sandi Majapahit, sehingga dari burung merpati ini kemudian di bawah kakinya diberi api, dan kemudian api itu kemudian hinggap di atap-atap rumah-rumah di ibu kota Lumajang yang saat itu masih dibentengi oleh satu perbentengan yang kokoh. Nah, karena pada saat itu kita ketahui rumah-rumah penduduk itu masih beratapkan daun-daun, tentu saja rumah-rumah itu gampang terbakar, sehingga menjadi kekacauan yang hebat di dalam ibu kota Lumajang itu sendiri. Ketika kekacauan yang sangat hebat itu terjadi, baru kemudian pasukan Majapahit datang menyerbu, sehingga Sang Minak Koncar beserta pasukan, beserta rakyatnya harus melarikan diri dari ibu kota kerajaan Lumajang yang bernama Arnon. Karena itu kota itu kemudian disebut sebagai kota yang ketonon dalam bahasa lokal atau bahasa Madura, atau yang sekarang disebut namanya Desa Kutorenon. Nah, itu salah satu sepenggal. Pelarian itu kemudian lanjut ke arah barat. Ketika melewati arah barat, saudara-saudara, Sang Minak Koncar beserta para punggawa, para pembesarnya, beserta pasukan dan rakyatnya melewati sebuah hamparan, sebuah wilayah yang masih nanggung perjalanannya. Nah, karena masih tanggung perjalanannya, maka desa itu kemudian disebut Desa Tanggung, yang sekarang ada di barat ibu kota Arnon atau di sebelah barat Desa Kutorenon. Dan perjalanan terus menuju barat dan barat daya. Kemudian dalam perjalanannya menuju barat dan ke barat laut atau barat selatan, itu pasukan Sang Minak Koncar sendiri maupun rakyatnya yang mengikuti pelarian itu kemudian mampir di sebuah tempat. Di sana para pengikut dari Sang Minak Koncar sudah kelelahan, dan kemudian diperintahkanlah untuk membuat satu dapur umum. Ibu-ibunya disuruh masak di dapur umum, dan daerah itu kemudian hari ini dinamakan ibu-ibunya lagi masak, embok-emboknya lagi adang. Disebutlah daerah itu namanya Desa Bodang, yang terletak di barat laut Desa Kutorenon hari ini. Dan kemudian perjalanan masih berlanjut, saudara-saudara. Sang Minak Koncar melarikan diri beserta para pengikutnya. Nah, dalam perjalanan itu kemudian para pengungsi ini sudah malam hari ceritanya. Para pengungsi kemudian mulai menyemut, mulai banyak, karena ibu kota Lumajang sudah diduduki oleh musuh. Dan sampailah ke sebuah desa yang nantinya desa itu disebut dengan Desa Kalisemut, yang ada di selatan dan barat daripada Kutorenon hari ini. Dan ketika perjalanan terus berlanjut, sampailah di siang hari desa itu namanya Desa Padang. Di sanalah Minak Koncar kemudian dengan para pasukannya beristirahat dan berhenti melarikan diri dari kejaran musuh, karena memang tempatnya Desa Padang itu sudah agak jauh. Itu sepenggal daripada cerita pelarian Minak Koncar. Nah, kalau dihubungkan dengan tempat ini, tentu saja sebagai seorang sejarawan, saya tafsirkan bahwa tempat ini
tidak jauh dari namanya Padang dengan Guci Alit itu tidak jauh. Dan para pelarian juga, orang-orang yang melarikan diri dari ibu kota Arnon, tentu saja banyak juga yang ke sini, para pembesarnya salah satunya yang juga mendirikan sebuah bangunan dengan kemuncak berangkat tahun 1408. Jadi paling tidak dari jejak-jejak peninggalan yang ada dan juga dari dongeng-dongeng yang ada tersebut, kita bisa melihat bahwa di daerah ini para pelarian yang berasal dari ibu kota Lamajang di Kanjuru atau Lamajang yang ada di Arnon yang sudah ketonon atau terbakar, kemudian bisa diselamatkan oleh para Brahmana Resi yang masih menguasai daerah ini, yang kemudian bisa diamankan sehingga daerah sini tetap tidak terikat, tidak mau terhegemoni dengan para penakluk-penakluk dari Majapahit. Barangkali itu yang bisa kita informasikan, bahwa daerah sini adalah daerah-daerah tempatnya para Brahmana yang mana tetap merdeka, yang mana masih memelihara kemerdekaannya dengan simbol kemuncak yang tulisannya adalah Akuta Rajasa atau dilindungi pohon-pohon Rajasa. Itu mungkin yang bisa kita informasikan, bahwa daerah sini adalah satu tempat para Brahmana yang tetap merdeka, yang tetap tidak mau terhegemoni kekuasaan, dan itu tentu saja bisa menjadi inspirasi bagi kita semua generasi yang akan datang, bahwa yang namanya para Brahmana, para ilmuwan tentu saja harus bebas merdeka dari yang namanya hegemoni kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam edisi berikutnya.